Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arin, Clarissa, Dini, Joy, Louis, Sarah, saya sendiri Stephanie, Shena, dan Tiara akan membahas dan mengkaji isi sila kedua. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tercantum isi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai kata tulisannya, makna sila kedua ini adalah memperlakukan setiap manusia dengan adil, sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, untuk mengkaji maknanya lebih dalam, kami akan membahas mengenai 5 pertanyaan kunci. Yang pertama, apa itu tenggang rasa? Yang kedua, persamaan derajat hak dan kewajiban. Yang ketiga, apa itu toleransi? Yang keempat, bagaimana kita toleran kepada intoleran? Dan yang kelima, fakta toleran dan intoleran di Indonesia. Saya Tiara Patricia akan menjelaskan makna dari tenggang rasa. Tenggang rasa terdiri dari 2 kata, yaitu tenggang dan rasa. Tenggang sendiri memiliki artian usaha, upaya, ikhtiar untuk menyelamatkan diri atau dapat ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Lalu rasa adalah pendapat atau pertimbangan mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Jadi, berdasarkan KBBI, tenggang rasa adalah rasa yang dapat ikut serta menghargai, menghormati perasaan orang lain. Persamaan derajat hak dan kewajiban. Saya Dini akan menjelaskan pengertian derajat, hak, dan kewajiban. Derajat berarti tingkatan, martabat, dan pangkat. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan serta kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau sebuah keharusan. Saya Sarah akan memberikan contoh persamaan derajat, hak, dan kewajiban yang ada di Indonesia. Setiap manusia di dunia ini memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Tak luput dari agama, ras, jabatan, dan tingkat sosial seseorang, mereka tetap dipandang sebagai manusia yang sama antara satu sama lain. Manusia adalah makhluk yang bermartabat, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk merendahkan manusia lainnya. Di sila kedua, pada butir pengalamannya disebutkan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Apakah bentuk persamaan derajat, hak, dan kewajiban seseorang sebagai rakyat Indonesia menurut butir tersebut? Seperti yang tertera pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dari ayat 1-3 telah disebut bahwa rakyat Indonesia memiliki persamaan dalam hak, derajat, dan kewajiban itu. Pada ayat 1 berbunyi, seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya pengecualian. Artinya, setiap warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi dan menghargai hukum yang ada di Indonesia. Maka, seseorang tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri dan dianjurkan untuk melaporkan kasus kejahatan pada pihak yang berwajib. Pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini berarti setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang layak dan pantas untuk dirinya dan keluarganya. Tak ada larangan dari pihak lain yang bisa menghambat warga tersebut dari mencari pekerjaan yang layak. Terakhir, pada pasal 3
Di sini dijelaskan jika seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, setiap warga memiliki hak penuh untuk membela negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joy. Pengertian toleransi. Toleransi diambil dari kata toleran yang artinya sifat atau sikap menenggang pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sehingga toleransi adalah hubungan sikap atau sifat toleran. Sikap toleransi sangat penting karena dengan memiliki sikap inilah manusia dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu sama lain, terutama di Indonesia, di mana negara kita memiliki beragam suku dan budaya. Nama saya Luis Martin dan saya akan menjelaskan pengertian intoleran. Apa itu intoleran? Menurut KBBI, intoleran adalah sifat atau sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Faktor-faktor penyebab sikap intoleran antara lainnya adalah fanatisme agama, dampak negatif media sosial, dan kurangnya sifat kebersamaan. Satu contoh peristiwa intoleran yang pernah terjadi di Indonesia adalah penyerangan kelenteng di Kediri. Pada malam hari Sabtu, 13 Januari 2018, seorang pria menggunakan sepeda motor menerobos masuk ke kelenteng Cho Hui Kiong di Jalan Yosudarso, Kediri, Jawa Timur. Tempat ibadah bagi etnis Tionghoa ini dilempari batu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Untungnya, polisi segera datang setelah dihubungi pengurus kelenteng dan pelakunya pun berhasil diamankan. Contoh ini bisa diklarifikasi sebagai intoleransi keberagamaan. Oke, sekarang ke orang berikutnya. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui penjelasan toleran, toleransi, dan intoleran, pada bagian slide ini, saya, Sena Devara, akan memberi penjelasan tentang toleran kepada intoleran. Bagaimana kita menyikapi intoleran? Perkembangan kemajuan teknologi global sangat memungkinkan masyarakat terkena dampak baik dan buruk atas kemajuan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat layaknya saling memperingati satu sama lain dan menerapkan butir-butir Pancasila. Beberapa upaya untuk menyikapi intoleran yaitu menerapkan asas kebersamaan dan mengakui persamaan posisi dan hak yang dapat dimulai dari keluarga, lingkungan sekitar, dan bernegara. Kerap banyak opini publik bahwa intoleran tidak berhak diberi toleran untuk kelompok tertentu, seperti teroris yang pada umumnya melanggar hak asasi manusia. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai fakta-fakta toleran dan intoleran di Indonesia. Contoh pertama akan dijelaskan oleh Arin Septarini. Nah, kemudian kita lanjut kepada fakta-fakta tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia. Nah, jadi pertama itu ada sikap intoleran. Seperti pamer kekayaan ya. Ini merupakan seperti pelanggaran, penyimpangan ya daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap intoleran ini itu muncul karena kurangnya rasa kebersamaan antar manusia di dalam diri manusia itu sendiri masing-masing ya. Nah, kemudian kenapa pamer kekayaan? Ini termasuk intoleran. Karena orang-orang yang pamer kekayaan ini, mereka cenderung untuk pamer saja. Jadi mereka tidak menyisihkan atau memberikan harta kekayaan yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, alangkah baiknya jika kekayaan yang mereka miliki itu menjadi sikap toleran atau toleransi terhadap sesama. Jadi budaya pamer ini lebih baik
diganti menjadi hal yang berbau atas dasar kemanusiaan, membantu atas dasar kemanusiaan. Jadi kekayaan mereka tuh menjadi bermanfaat dan manfaat juga untuk orang lain ya, karena orang lain juga merasakan apa yang mereka impikan. Jadi ada kesetaraan atau keadilan di dalam sosial itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada sikap intoleran berupa menyebar kebencian melalui sosial media. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali kita temui seperti orang-orang yang menyebar kebencian atau dia itu ingin nyinyir orang lain itu melalui sosial media, melalui misalnya TikTok, Instagram, atau WhatsApp seperti itu. Nah, biasanya orang-orang itu mengujar kebencian dengan kebohongan atau ucapan kata-kata kasar atau tuduhan dan segala macam itu di sosial media. Sikap menyebar kebencian ini merupakan sikap intoleran karena ini merupakan dampak negatif dari sosial media itu sendiri dan merupakan melanggar kemanusiaan ya, karena dia sudah menyebar kebencian atau menyebar kebohongan atau berkata-kata kasar tentang seseorang seperti itu. Nah, alangkah baiknya sikap intoleran ini kembali lagi kita ubah menjadi sikap yang toleran dengan tidak memaksa orang lain untuk memiliki pendapat yang sama seperti orang tersebut. Misal, ada orang yang menghujat orang lain atau membenci orang lain, kemudian dia berkata-kata di sosial media seperti TikTok dan sebagainya. Nah, itu berarti dia memaksakan orang tersebut agar satu pemikiran dengan orang yang menghujat tersebut. Nah, padahal seharusnya memiliki sikap toleransi, bahwasannya orang-orang itu memiliki pendapat yang berbeda, memiliki pikiran yang berbeda, sehingga jika toleransi ini tercapai atau rasa kebersamaan ini tercapai, maka kembali lagi kepada keadilan dan kemanusiaan yang terjadi di dalam sosial itu sendiri, dan tanpa disadari tertanamlah nilai-nilai dari sila kedua Pancasila ini di dalam diri masing-masing. Selanjutnya, saya Clarissa akan memberikan contoh-contoh toleransi yang terjadi di Indonesia. Contoh pertama adalah potret toleransi beragama di sebuah desa di Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngargoyoso di kaki Gunung Lawu. Di desa tersebut terdapat 3 tempat beribadah, yakni masjid, gereja, dan pura yang berdiri berdampingan. Walaupun berbeda keyakinan, komunikasi tetap berjalan dengan baik di desa ini, dan sikap saling menghormati membuat seluruh warga desa tersebut hidup dalam damai. Contoh selanjutnya adalah pada saat Hari Idul Fitri, Gereja Katedral Jakarta mengubah jadwal misanya. Hal ini dilakukan agar halaman gereja ini bisa dipakai parkir umat muslim yang sedang sholat di Istiqlal. Contoh yang sikap toleran selanjutnya adalah yang terjadi di Kota Denpasar, Bali. Ini telah terjadi pada saat ribuan umat muslim melaksanakan sholat id di lapangan Lumintang. Terdapat pengamanan yang dilakukan oleh polisi bersenjata dan mencalang yang beragama Hindu. Tradisi toleransi tersebut bukan hanya berjalan tahun ini, melainkan telah berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Contoh toleransi yang selanjutnya adalah toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Salah satu menjadi contoh toleransi yang indah, di mana panitia yang bertugas pada perayaan Hari Besar Kristen adalah umat Islam. Dan begitu juga sebaliknya. Kerukunan dan toleransi tersebut bukan hanya desakan pemerintah, tetapi tumbuh kebersamaan di tengah masyarakat dengan sendirinya. Semua contoh ini memberikan fakta bahwa di Indonesia masih ada terjadinya intoleran antar satu sama lain. Tapi hal itu tidak menghilangkan bahwa di Indonesia toleransi telah hilang. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.